Kita bersyukur sih karena ekspor kita 99% itu ke negara-negara Asia Pasifik yang relatif tidak terlalu terpengaruh oleh sentimen negatif batu bara ya. Sehingga kita melihat ekspor kita ke Tiongkok, India, Asia Timur, Asia Tenggara relatif bagus. Nah sekarang ada Eropa ya, Eropa. Nah tadi benar yang disampaikan oleh Pak Gilbert, memang beberapa tahun sebelumnya ekspor kita ke Eropa sangat rendah di bawah 1 juta. Sekarang hampir 4 juta, bahkan diperkirakan mungkin mendekati 5 juta hingga akhir tahun. Ini kan satu lompatan yang signifikan. Tapi memang kita belum bisa memaksimalkan demand dari Eropa karena kualitas batu bara kita yang kebanyakan memang kalori menengah dan rendah yang agak berbeda dengan demand di Eropa. Tapi kita lihat ke depan tentu saja mungkin bisa saja ada perubahan-perubahan teknologi blending di Eropa sehingga dalam waktu dekat kita akan bisa punya peluang yang sedikit ke Eropa. Tapi demand yang terutama kita di Asia Pasifik. Dan Asia Selatan juga Pakistan misalnya sudah mulai menunjukkan minat ya untuk menghidupkan atau berinvestasi di pembangkit listrik berbasis batu bara. Oke, saya kan ke Pak Gilbert. Pak Gilbert, mengingat meskipun tadi dikatakan bahwa demand dari batubara Indonesia didominasi negara-negara Asia Pasifik, namun sebetulnya ini kan cukup prospektif terkait dengan permintaan dari negara-negara Eropa. Kalau dari Jerman misalkan yang disebutkan Bu Efliza tadi, sebetulnya seperti apa sih MIO menangkap peluang dengan adanya potensi permintaan dari negara-negara Eropa ini, khususnya dari Jerman, Pak Gilbert? Ya, saya pikir sangat potensi ya Jerman, apalagi mereka kan butuhnya batu bara kalori tinggi ya, jadi itu harganya cukup mahal dan kita menerima keuntungan cukup banyak itu dari negara-negara Eropa. Sehingga kalau tadi bicara penerimaan negara, saya pikir tahun ini luar biasa ya penerimaan kita dari sektor batu bara. Yang saya catat itu dari target 42 triliun, realisasinya per Oktober sekitar 118 triliun. Mungkin Pak Hendra bisa koreksi angkanya, tapi setahu saya meningkat hampir 300% itu penerimaan kita dari batu bara ya. Tentunya itu dari SDM ya, termasuk mineral. Tapi 70-80% itu dari batu bara kita tuh. Penerimaan negara dari sektor batu bara cukup baik menurut saya, meningkat, dan kita berharap tahun depan mungkin paling tidak akan seperti ini gitu. Sekali lagi tergantung situasi ekonomi, karena menjelang akhir tahun ini memang ada isu-isu pelambatan ekonomi karena ada isu resesi dan sebagainya, sehingga berbagai industri agak mengerem ya. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan sedikit pelambatan. Tapi saya pikir kalau kita bicara batu bara, sampai tahun depan pun akan tetap tinggi ya. Saya baca beberapa prediksi, mungkin kalau menurunnya pun tidak akan sampai 20%, mungkin sekitar 10-15%. Jadi kalau kita berbicara batu bara sampai tahun depan pun prospeknya masih akan tetap tinggi. Oke, dengan prospek yang masih tinggi, apakah dari perusahaan MIO ini menargetkan juga ada kenaikan target produksi di tahun depan, Pak Gilbert? Nah, kami kan ada di dalam KIDECO ya, jadi kami masih menunggu dari KIDECO Jaya Agung yang sampai sekarang masih mengurus perpanjangan, karena tahun depan bulan Maret PKP 2B-nya selesai. Nah, kemudian saya pikir ini kalau dari saya pribadi ini adalah kesempatan bagus ya untuk mencoba untuk meningkatkan produksi batu bara. Oke, artinya ini masih dipertimbangkan terkait dengan peningkatan produksi batu bara seiring dengan prospek yang masih cukup cerah di tahun depan ya Pak Gilbert. Saya akan ke Pak Hendra. Pak Hendra, dengan prospek ya batu bara yang diproyeksikan masih cerah di tahun depan meskipun ada bayang-bayang perlambatan ekonomi global. Pandangan Anda seperti apa sih industri batu bara di tahun depan? Apakah nanti harganya ini masih akan cukup stabil di atas $300 per ton atau seperti apa, Pak? Iya, meskipun ancaman resesi di tahun depan, tapi perkiraan saya dampak resesi terhadap produksi batu bara dan harga tidak seburuk di tahun 2020 ya, dampak pandemi COVID-19. Nah, yang paling concern kami dari pelaku usaha, kalau negara memang mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi, tapi yang kami adalah
terjadi selisih harga ya, disparitas antara harga jual batubara kita dengan indeks batubara Australia, sehingga kita membayar kewajiban perpajakannya dengan HBA, HPB yang lebih tinggi dibanding harga real. Nah, ini yang lagi kita diskusikan dengan pemerintah. Kita minta untuk dikaji kembali formulasi HBA yang lebih tepat agar nanti kewajiban kita itu mendekati harga real. Sehingga poinnya adalah kita pelaku usaha belum bisa memaksimalkan ya, memaksimalkan berkah terhadap harga jual. Karena untuk berapa kualitas batu bara, selisih antara harga jual dengan HBA-nya itu bisa cukup besar ya, ada yang $40, ada yang $50 Berapa persen Pak selisihnya. perbedaan, ya apakah cukup signifikan perbedaannya? Cukup signifikan ya, iya cukup signifikan. Ada yang bisa selisih $40, $50 dan itu besar ya. Jadi kita nggak bisa memaksimalkan, sehingga di tengah booming harga komoditas ini, disinilah sebenarnya saat perusahaan-perusahaan itu untuk merecover lagi. Karena jangan lupa 2 tahun lalu kita 16 bulan itu straight harga di bawah harga jual ke PLN ya. Nah, sekarang kita lagi menikmati harga bagus ini untuk merecover ya kerugian-kerugian yang kita alami dalam beberapa tahun sebelumnya. Dan ini sangat penting buat pelaku usaha untuk berinvestasi khususnya di era transisi energi. Oke, tapi dengan melihat perbedaan yang cukup signifikan antara formula HBA tadi terkait dengan HBA dan harga jual real gitu Pak, sebetulnya artinya apakah perusahaan-perusahaan batubara ini tampaknya belum maksimalkan pesta durian runtuh yang sepanjang tahun ini terjadi, Pak? Iya, sejak tahun lalu udah lebih dari setahun ini terjadi decoupling ya istilahnya ya. Jadi indeks batubara Indonesia, harga jual batubara Indonesia dan indeks batubara Australia itu nggak lain lagi. Nah, ini menyebabkan HBA kita yang itu mengambil rata-rata 4 indeks termasuk batubara Australia itu lebih tinggi dibanding harga jual kita, karena kita biasanya menjual dengan ICI. Nah, selisih ini yang menjadi beban karena kita membayar pajak jauh lebih tinggi ya dibanding dengan harga jual. Padahal sejatinya pembayaran pajak itu dihitung berdasarkan harga real jual. Nah, ini yang kita minta kepada pemerintah untuk dikaji kembali, karena memang aturan memungkinkan pemerintah bisa mengkaji kembali formulasi HBA. Jadi apalagi royalti udah naik ya, beban royalti udah naik sejak September kemarin ya sampai 8%, bahkan sampai 13,5%, dan buat pemegang IUPK itu dari 13,5% sampai 28%. Jadi kalau tarif kita nggak keberatan, udah ditetapkan melalui peraturan pemerintah, namun formula HBA-nya ini yang kita minta dikaji kembali. Oke, artinya